الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung Ramadan, Jumat 23 Ramadan 1447 Hijriah, kesempatan terakhir kita mengerjakan
sholat Jumat berjamaah di bulan Ramadan tahun ini. Sangat bersyukur bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan ini semua kepada kita. Kesehatan, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sehingga sampailah kita di tempat yang Allah muliakan ini, yang mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita kerjakan di siang ini menjadi catatan amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dinanti oleh beliau di tepi telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib mengajak diri khatib dan kita semua jamaah yang dirahmati Allah untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, terlebih lagi di penghujung Ramadan ini. Nabi pernah bersabda mengingatkan umatnya, innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu tergantung dari akhirnya. Mudah-mudahan akhir dari Ramadan ini adalah amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal ditentukan dari akhir itu, yang akhir itulah yang akan menentukan kita berhak masuk ke dalam surga Allah atau tidak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib akan bacakan surat At-Taubah ayat 36, akan tetapi terjemahnya saja. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan tersebut. Ila akhir ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 36. Allah terangkan 12 bulan dalam 1 tahun, dan ada 4 bulan disebut sebagai bulan haram, bulan suci. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis, hampir mirip redaksinya, dalam 1 tahun terdiri dari 12, kata Nabi. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berurut-urut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan terakhir adalah bulan Rajab. Lalu tidak ada bulan Ramadan di ayat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 haram ini, 4 bulan suci ini Allah pertegas, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah bulan Ramadan itu termasuk bulan suci? Iya. Karena dari ayat pertama sampai ayat terakhir di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ditemukan nama-nama bulan yang 12 termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Hanya 1 bulan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Artinya 12 bulan Islam hanya bulan Ramadan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Makna lain bahwa bulan suci Ramadan
dari segala bulan suci yang lainnya, mulia dari segala mulia di bulan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini khatib akan sampaikan apa kemuliaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk manusia, petunjuk bagi manusia. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang Rasul dan Nabi, maka zaman setelah Rasulullah SAW sampai hari ini sudah tidak ada lagi umat yang lain. Kenapa? Redaksinya hudan linnas, semua manusia dari saja zaman Rasulullah SAW sampai hari ini adalah semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau ada umat lain, mohon maaf khatib sampaikan, Nasrani dan lain sebagainya? Maka semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ada manusia di zaman Nabi Muhammad sampai hari ini yang masih menolak Al-Quran, dan tidak sedikit umat yang mau menerima Al-Quran sehingga dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril menjadi mulia. Kenapa? Satu-satunya malaikat ciptaan Allah di antara ribuan malaikat, jutaan malaikat. Satu malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kemuliaan malaikat-malaikat yang lainnya, yakni Jibril. Kenapa demikian? Karena Jibril mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran, menyampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama, kedua dan seterusnya. Begitu juga kenapa Rasulullah, hamba atau Nabi Rasul yang paling dicintai, yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan Nabi dan Rasul yang lainnya. Bukan berarti Nabi dan Rasul lainnya itu tidak mulia di sisi Allah, mulia. Tapi Nabi Muhammad di atas kemuliaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dan siap mau mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kota Mekah, kota Madinah, dan ada kota-kota suci lainnya seperti Palestina, Al-Quds. Tapi hanya dua kota yang dimuliakan oleh Allah, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah saksi di mana Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. 10 tahun Nabi menerima Al-Quran di kota Mekah, berdakwah selama 10 tahun dengan berbagai kencetan, ancaman dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, sehingga ia hijrah ke Madinah selama 13 tahun Islam, sehingga menjadi Islam
agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Mulia kota Mekah dan Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Ramadan. Pertanyaannya, Ramadan adalah bulan yang mulia karena Al-Quran, atau Al-Quran yang menjadi mulia karena bulan Ramadan? Tentu bulan Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya bulan yang Allah turunkan Al-Quran di bulan itu. Saat berpuasa, Nabi seringkali mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sehingga Ramadan itu menjadi bulan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Al-Quran oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar tidak ada di bulan haram yang lainnya. Hanya ada di bulan haram, di bulan suci, yakni bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau malaikat Jibril bisa dimuliakan Allah, Rasulullah, kota Mekah, Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Syaratnya mau berteman, berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar hiasan dinding, hiasan lemari-lemari kaca. Setiap bulan Ramadan Al-Quran itu baru turun, kemudian dibaca oleh umat Nabi. Setelah Ramadan berlalu, Al-Quran menjadi pajangan kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi bisa menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah secara individu, secara jamaah. Maka hidupkanlah Al-Quran itu pada setiap jiwa kita yang mengaku beriman kepada Allah. Maka Khatib mengatakan seringkali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan sesungguhnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, melaksanakan, merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita termasuk hamba Allah, umat Nabi yang merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga selepas Ramadan ini kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Yang kedua, kemuliaan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Kalau 4 bulan haram, 4 bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah hanya melipat gandakan pahala setiap hamba yang melakukan kebaikan. Tapi bulan Ramadan bukan hanya dilipat gandakan kebaikan seorang hamba, Allah ampuni dosanya. Maka Ramadan ini disebut syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka rugi, kata Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Kata sahabat, siapa yang celaka wahai Rasul? Yang celaka liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang yang hidup di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, tapi belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mau menerjemahkan dalam kehidupan
syariat Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan, redaksinya sama. Siapa yang berpuasa karena Allah, iman kepada Allah dan mengharap balasan dari Allah, Allah ampuni dosanya. Di siang hari saat berpuasa, Allah sedang mencabut semua dosa-dosa yang ada di jiwa kita. Saat kita menahan lapar, dahaga, syahwat, dan malamnya menghidupkan Ramadan dengan salat tarawih berjamaah, tilawah, zikir dan seterusnya. Di penghujung Ramadan ini iktikaf. Allah ambil semua dosa-dosa hamba-hambanya yang telah lalu, bukan untuk hari ini saja. Inilah keuntungan umat Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan Ramadan. Kesempatan, momentum di mana hamba-hamba Allah mendapatkan kebaikan dari Allah diambil semua ketika hamba Allah mau mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua poin ini menjadikan inspirasi. Semangat kita masih ada beberapa hari ke depan, sepekan. Innamal a'malu bil khawatim. Tergantung amal itu, tergantung akhirnya. Maka di akhir bulan Ramadan ini, kencangkan ikat pinggang kita, kuatkan keimanan kita kepada Allah. Siapa tahu ajal itu datang ketika kita menguatkan keimanan kita kepada Allah, maka surga jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal itu tergantung dari akhirnya. Mudah-mudahan di penghujung akhir Ramadan ini kita digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang berhasil mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah Jumat terakhir di bulan Ramadan ini, marilah tetap kita bersemangat menguatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang merdeka dari semua dosa dan kesalahan kita, karena Allah menghapus seluruh dosa yang telah lalu. Sehingga satu ketika ajal datang, ajal menjemput, Allah akan masukkan hamba-hamba Allah yang bersih dari dosanya, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buatkan doa kita kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي